Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Kamal Tekno dan ini adalah Google Pixel 6 Pro. Dikeluarkan pada tahun 2021 dan seperti biasa HP ini saya jual murah saja. Hanya 5,5 juta unit Inter Global US punya cuy. Kamera bisa silent. Untuk sinyal aman sudah diganti dan juga sudah bebas riset pabrik. Untuk informasi detail akan saya sertakan di video ini. Maka jangan kemana-mana dan jangan lupa subscribe. Oke, saya akan membahas beberapa kondisi terkait dengan HP ini ya, HP yang saya jual, Google Pixel 6 Pro. Yang pertama, dari dusnya. Ini kalau kalian bisa membedakan, ini adalah dus OEM atau bukan ori bawaan. Dan tentu saja bukan hanya dus saja, akan tetapi aksesorisnya juga bukan ori bawaan. Yang ori hanya HP-nya saja. Dan apa yang kalian dapatkan di dalam dus? Yang pertama adalah tatakan HP. Yang kedua adalah kabel charger. Ini USB-C to C ya. Dan ini kualitasnya OEM, bukan ori bawaan. Oke, kita taruh di sini dulu ya biar tidak mengganggu. Kemudian sebagai pelengkap, disertakan juga manual booknya. Ini juga sama, bukan ori bawaan. Jadi semua kelengkapan, mulai duri dus dan juga aksesoris semuanya OEM, hanya sebagai pelengkap saja. Dan ini dia HP-nya Google Pixel 6 Pro. Kondisinya masih sangat seger sekali. Untuk ukurannya sama dengan Pixel 7 Pro ya, 6,7 inch, tidak ada bedanya. Oke, langsung saja kita nyalakan, ada logo Google di sana. Kemudian mari kita bahas soal fisiknya. Yang pertama bagian kaca layar, sangat mulus sekali, tidak ada goresan cuy. Untuk bagian frame ya seperti itulah, mulus. Ini kalau kondisi kemulusan bisa saya katakan sekitar 95%-an. Hanya ada beberapa bekas di lubang charger. Ya wajar lah, HP keluaran tahun 2021 pastinya ada beberapa lecet minor pemakaian. Di bagian atas juga terlihat ada bintik-bintik, mungkin bekas pemakaian hard case. Untuk bagian tutup belakang atau back door, ini ada bekas-bekas lem ulang ya. Dan bisa saya informasikan di sini bukan karena cacat fungsi ya. Jadi tutup belakang sudah mulai renggang karena faktor umur, kemudian dilem ulang dan hasilnya sangat bagus sekali. Cukup rapet cuy. Untuk bagian kamera ya ada sedikit goresan lah, akan tapi tidak mempengaruhi kualitas dan hasil kameranya. Oh iya, untuk kalian yang minat dengan unit ini bisa menghubungi nomor saya sertakan di deskripsi. Oke, sekarang kita bahas soal layarnya. Masih sangat mulus dan masih sangat normal sekali, tidak ada kendala. Dan saya jelaskan lebih lanjut soal rewrite IMEI ya. Tadinya saya mengira bahwasanya tipe ini tidak bisa diganti IMEI-nya. Akan tetapi kenyataannya bisa. Ini saya cek IMEI-nya, IMEI 1. Dan kemudian saya buka situs di website imeiinfo.com. Ternyata informasi yang keluar adalah Xiaomi Poco X3 GT. Dan karena saya penasaran apakah IMEI ini resmi atau tidak, maka saya melakukan kontak dengan Xiaomi Center lewat pesan WhatsApp. Dan saya tanyakan apakah IMEI yang saya temukan di sini, IMEI pada unit Xiaomi resmi atau Inter. Dan dijawab oleh CS-nya, unitnya ori resmi. Maka sudah bisa dipastikan untuk urusan sinyal tidak ada masalah. Karena IMEI-nya sudah diganti dengan IMEI resmi, maka sinyalnya bisa dipastikan permanen. Nggak usah takut dengan yang namanya 3 bulan kemudian keblokir. Karena sekarang banyak sekali HP-HP dari luar yang hanya diregris dalam kurun waktu 3 bulan saja. Setelah 3 bulan berakhir, maka sudah tidak bisa dipakai lagi untuk kaitannya dengan sinyalnya. Akan tetapi HP ini sudah aman. Dan by the way ini sudah bisa reset pabrik ya. Jadi meskipun di reset, sinyalnya atau IMEI-nya tidak akan hilang. Gimana? Mantap gak? Di harga 5,5 juta kalian sudah bisa mendapatkan unit Google Pixel 6 Pro dan tidak perlu khawatir soal sinyal lagi cuy. Oke, kita kembali lagi soal layarnya ya. Jadi seri Pro-nya Google Pixel
Baik itu seri 6 Pro atau 7 Pro memang dibikin melengkung. Ya gimana ya, karena ini tipe tertinggi maka harus dibikin beda di antara tipe-tipe yang lain. Di antara perbedaannya adalah ukuran layar, kemudian layar yang curve atau melengkung dan juga RAM yang ditambah sebesar 12 GB. Dan kesan layar melengkung memang tidak ada habisnya. Dari dulu saya suka model jenis layar seperti ini. Terlihat mewah cuy. Di antara kelebihan yang lain juga dibekali dengan refresh rate sebesar 120 Hz dan juga resolusi layar yang bisa diubah. Pada seri Google Pixel 7 Pro juga masih sama. Refresh rate 120 Hz, resolusi bisa diubah sesuai dengan kebutuhan kita. Dan layar juga 6,7 inch. Jadi perbedaan dengan Pixel 7 Pro dengan HP ini itu hanya pada prosesornya. Dan by the way, HP ini mendukung HDR10+. Jadi untuk kualitas warna gambar, gak usah ditanya lah, mantap pokoknya. Tentu saja berbeda dengan HP-HP pada umumnya. Warna, kontras, dan saturasi menjadi jauh lebih baik berkat fitur tersebut. Oke, sekarang kita beralih soal prosesornya ya. Google Pixel 6 Pro menggunakan Tensor generasi 1. Untuk fabrikasinya hanya 5 nanometer. Akan tetapi kenapa ya menurut saya ini sangat panas sekali guys. Bahkan dibikin sosmed pun juga panas. Sejauh yang saya tahu, Google yang mengadopsi prosesor Google Tensor semuanya panas, mulai dari 6, 6A, 6 Pro, kemudian Pixel 7, 7 Pro juga semuanya panas. Memang sih performanya lancar untuk multitask, untuk scrolling, tidak ada lag sama sekali. Memang panas disebut Apple-nya Android. Akan tapi kekurangannya yaitu tadi soal suhu. Apalagi dibuat ngerekam agak lama ya, sekitar 5 menitan lebih itu sudah ada informasi perangkat panas. Kalau untuk kamera sih nggak usah ditanyakan ya, mantap lah pokoknya. Di kesempatan yang lain akan saya coba membuat review kameranya, hanya berfokus pada kamera saja. Dan mungkin akan saya lakukan komparasi, entah itu dengan Pixel yang lain atau dengan unit yang lain. Coba kalau menurut kalian gimana kira-kira enaknya? Dikomparasikan dengan brand lain atau sesama Google Pixel? Bisa tulis di komentar ya. Dan akhir kata bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan like dan tinggalkan di kolom komentar untuk saran, kritikan, nasihat, serta hujatan. Dan jangan lupa subscribe. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.